istiqomah. Amin ya rabbal jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Mengisi 15 menit ke depan, ya barangkali ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata, ya, sebelum nanti kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Kalau memang sudah ada yang sudah batal wudhu, persilakan boleh kita untuk tajdidul wudhu, perbaharui kembali wudhu kita. Ustaz tanya. Pertanyaannya ada dua nih. Yang pertama tuh yang terkait tadi Idul Kurban, yang pas kita kurban itu kapan dia jadi sunnah, kapan dia jadi wajib. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan bahas tentang ilmu lebih utama dari kata. Nah, ini saya sering tuh lihat di media sosial tuh ada yang bandingin antara ilmu dengan ilmu dulu baru adab, tapi ada juga yang bilang lebih utama lebih utama ilmu dari adab, atau ada juga yang setuju lebih utama adab daripada ilmu. Itu yang utama sebenarnya yang mana tuh? Nah, itu aja, terima kasih. Baik, tadi pertanyaan yang pertama berkaitan atau berhubungan tentang ibadah yang baru saja, ya, kita laksanakan sebagian dari kita, yaitu tentang ibadah kurban. Ibadah kurban itu memang hukumnya, ya, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu kalau kita punya rezeki, kita bisa kemudian ikut mau patungan sapi, ya, senilai 3 juta atau 3,5 juta, yang mana 3,5 juta itu panitia sudah mengatur. Ya nggak mungkin ceritanya pengen beli sapi yang 21 juta, kemudian patungannya 3 juta, nanti buat beli plastik pakai duit yang mana? Nggak boleh pakai duit masjid, nggak boleh. Nanti kalau misalkan panitia pengen makan, pengen minum, pengen ngerokok, pakai duit mana? Nggak boleh dipakai, itu pakai duit masjid. Kan begitu, ya. Jadi hukumnya menjadi sunnah muakkadah kalau kita punya keleluasaan dalam rizkinya. Ini berdasarkan kata Nabi, man lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang di waktu kurban dia punya keleluasaan rizkinya, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya apa? Murka bagi mereka yang dia punya rizki lebih tapi mereka tidak berkurban. Kurban itu kan sudah kita tahu sama-sama bahwa hewan kurban yang bisa disembelih itu kan bisa onta, bisa sapi, bisa kerbau, kemudian bisa juga dengan kambing atau domba kibas, ya, yang mana sudah mencukupi syaratnya. Ya, ada kambing jaza. Kambing jaza itu kambing umur 1-2 tahun tapi sudah hidup sampai di tahun yang kedua. Itu disebut kambing zaza. Ada istilah dalam fikihnya. Nah, itu menjadi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah. Kalau dia bisa berkurban pada saat datangnya hari raya kurban, dan itu waktunya hanya 4 hari saja, sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah, sebelum tiba waktu sholat asar. Dan itu pun harus disembelihnya setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Kalau sebelum, kata Nabi, kurbannya kembali untuk dirinya. Begitu. Artinya apa? Tidak menjadi hukumnya sunnah muakkadah, ya, hanya sedekah biasa. Makanya harus mengerti dan paham tentang, ya, adab demikian. Menjadi wajib hukumnya atau disebut kurban itu menjadi kurban wajib karena dia punya nazar. Kalau anak saya atau kalau saya nanti lulus jadi pegawai negeri sipil, saya mau nyembelih kurban. Nah, itu jadi wajib. Ya, karena jatuhnya bukan lagi kurban sun, tapi jadi kurban nazar dan hukumnya wajib ditunaikan. Kalau belum harus dibayar hutang, dihitung. Ya,
ya. Kemudian dia tidak boleh makan dagingnya, harus diserahkan utuh semua kepada mustahiknya, yaitu fakir miskin. Bagi yang kurban sunnah, ya boleh makan dagingnya, nerima dagingnya, tapi tidak boleh menjualnya, dan menerimanya pun tidak boleh lebih daripada sepertiga. Demikian ya tentang kaitan ibadah sunnah kurban yang kemarin yang sudah dilaksanakan oleh kita. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa yang lebih utama, menuntut ilmu atau kita lebih dulu mengedepankan yang namanya adab. Betul tentang itu, memang tidak ada salahnya, dan itu memang banyak juga perbedaan pendapat di antara kalangan ulama yang disebut ulama tasawuf. Bukan ulama fikih ya, ulama tasawuf. Ada sebuah kitab namanya Ta'limul Muta'allim yang dikarang Syekh Burhanuddin Az-Zarnuzi. Pernah suatu saat, yaitu Harun al-Rashid di zaman siapa? Dinasti apa? Ayo. Harun al-Rashid hidup di zaman dinasti Umayyah, Fatimiyah, Abbasiyah, Saljukiyah. Ada 5 nih dinasti dalam setelah periode khilafah. Kan beres khilafah timbul dinasti. Yang pertama dinasti Abbasiyah atau Umayyah dulu? Nah, Abbasiyah, baru dinasti Umayyah, ya, baru dinasti Fatimiyah, baru dinasti Saljukiyah, yang kelima baru dinasti Buwaiki, ya. Kemudian ada juga dinasti Mamluk. Mamluk itu adalah yang mereka itu hamba sahaya dari Turki. Di cerita sejarah, ya, seperti itu. Nah, mengatakan ketika itu bahwa Harun al-Rashid nganter langsung anaknya itu supaya apa? Diajarkan adab sama gurunya. Ketika pas datang itu gurunya lagi posisi sedang berwudu. Ya, ayo nak bantu, itu guru kamu. Kenalkan, guru kamu. Bantu beliau sedang berwudu. Kamu ambilkan, ya. Kalau kita mungkin pakai gayung ya. Kemudian tuangkan. Kemudian yang satu lagi, kamu jaga, pegangin guru kamu, ya. Ternyata itu diajarkan terlebih dahulu oleh ayahnya langsung tentang apa? Adab. Karena bagaimanapun adab lebih utama daripada ilmu. Karena apa? Ilmu kalau kita lihat bagaimana tergelincirnya ahli ilmu yang bernama siapa? Iblis laknatullah. Pernah jadi gurunya malaikat. Jangan nunjuk-nunjuk, kasihan. Jadi yang namanya iblis, nama aslinya iblis siapa sih? Ada namanya Ajazil. Ya. Kalau pengen lengkap tentang pembahasan Azazil dan juga iblis, kemudian dia pernah bertemu di segitiga Bermuda dan melakukan persekutuan atau kongsi untuk menghancurkan umatnya Nabi Muhammad dengan cara yang mereka sudah sepakati, ikuti kajiannya Ustadz Baikuni. Ya, itu lengkap sama Ustadz Felix Xiao. You know Felix Xiao? Nah, itu dia. Dia kupasan-kupasannya kita akui. Kalau Ustadz Baikuni, beliau alumni Madinah ya, paham tentang hadisnya, bahkan hafal beliau. Itu ikuti kupasannya sampai nanti bagaimana terjadinya sebetulnya tentang perang dunia 1, 2, 3 itu sudah pernah disampaikan oleh Nabi kita melalui hadis. Sampai kemudian Imam Bukhari mengkip, takut terjadi kegoncangan di umat Islam. Sampai kemudian baru ketahuan itu hanya beberapa ulama yang mereka mendalami secara detail tentang apa saja hadis yang pernah diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari. Ternyata Nabi pernah menyebut nama Hitler. Hebat kan berarti? Itu kan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Bahkan Nabi sudah menyebutkan Presiden Amerika. Ya. Artinya apa? Itu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu beliau tembus ke dimensi ke depan, ya, yang belum terjadi di masa itu.
tapi Nabi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian semua yang terjadi. Itu hanya orang-orang pilihan Allah saja. Jadi adab betul lebih utama daripada ilmu. Tapi orang tidak menjadi tahu tentang adab kalau dia tidak mencari atau tidak menekuni ilmu. Ada pendapat sebagian ulama demikian. Jadi kalau kita mau belajar, mana dulu yang harus kita ketahui? Betul, adab dulu. Karena memang harus disentuh bagian hati. Hati ini tempat bersemayamnya ilmu, karena ilmu itu nurun, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan tembus kalau hatinya itu tidak suka berbuat baik, seringnya berbuat maksiat. Termasuk ada iktiraf. Iktiraf itu durhaka sama guru, meskipun hanya melalui omongan atau melalui lintasan-lintasan hati. Ngapain gua ngaji sama beliau, sama dia? Gua mah tahu tukang kawin dia mah. Nah itu menjaga. Jangan sampai ada demikian supaya kita nggak ketutup keberkahan ilmu yang ada pada guru. Itu termasuk adab. Kalaupun misalkan dia sudah keluar dari syariat, itu urusan dia sama Allah Subhanahu. Jangan kita ikut campur. Ya demikian. Ya, kalau kita memprioritaskan ilmu dulu, ya bagaimana, kurang apa? Azazil atau yang bernama iblis itu hebat masalah ilmu, tapi dia nggak punya adab. Ketika disuruh sama Allah sujud ke Nabi malah dia mengatakan, ya saya lebih baik daripada anak khairun minhu. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api cahaya. Lebih mulia saya dong. Ya kenapa Allah merintah supaya saya sujud kepada Adam? Itu nggak ada adabnya. Diusir akhirnya Ajazil, tidak lagi pensiun dini, nggak ngajarin lagi malaikat, nggak jadi gurunya malaikat lagi. Diusir sama Allah, bahkan dia punya predikat menjadi orang yang durhaka. Maka kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena dia durhaka, nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ya. Dan kalau kita tahu banyak cerita kenapa ulama-ulama mereka cepat jadi, ya, di antaranya mereka yang belajar itu menggunakan adab. Karena apa? Orang yang dia ketika belajar apalagi ilmu-ilmu syariat, hakikat dan makrifat, itu adabnya harus dijaga. Terutama ketika belajar harus punya wudu. Ketika belajar harus menghadap kiblat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa ada seorang ulama yang dia cepat akhirnya oleh Allah diangkat menjadi seorang ahli fikih karena menjaga adab-adab daripada ilmu. Dibandingkan temannya yang sama belajarnya mulai dari angka 1 pada tahun pertama sampai tahun ke-10, tapi yang lebih cepat yang menjaga adab-adab dalam mencari atau menuntut ilmu dan menghindari dari sesuatu yang namanya disebut syubhat. Apa itu? Menghindari jajanan atau makanan pasar. Ini udah kayak kajiannya, udah ilmu akhlak ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.